Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast santuy. Kita akan membaca di IG Cianjur Today. Hari ini ada apa nih? Kita lihat dulu ya berita yang terkini. Nah ini, kronologi istri divonis 1 tahun penjara karena marahi suami mabuk-mabukan. Oke, baru-baru ini viral seorang istri yang divonis 1 tahun penjara karena memarahi suaminya yang sering pulang dalam kondisi mabuk-mabukan. Bahkan perempuan bernama Valencia, 45 tahun, itu mengaku masih tak percaya jika ia dituntut 1 tahun penjara atas alasan tersebut. Padahal menurutnya perkelahian dengan sang suami CYC, pria asal Taiwan itu, sebagai pertengkaran suami istri biasa. Apalagi saat itu CYC telah beberapa lama tidak pulang ke rumah. Mungkin saya dalam keadaan galau ya waktu itu. Rumah berantakan, anak sakit, toko berantakan. Saya telepon dimatikan, ucap Valencia. Valencia pun mengaku tak menyangka omelannya itu dijadikan alat bukti saat dia dilaporkan ke polisi. Padahal dalam hatinya ingin Chan Yunqing kembali. Chan Yunqing Chan Rungsing bener. Astagfirullahaladzim, ini lagi dituntut loh bro. Jadi ini tuh dia mungkin jadi ini nih, pertengkaran sudah ada sejak 2018. Ayeuna teh 2002 hiji. Rupanya huru-hara dalam rumah tangga CYC, Chang Yunqing dan Valencia sudah terjadi sejak Februari 2018. Ketika itu Valencia mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Karawang dengan dasar ketidakcocokan. Suami mabuk-mabukan, istri marah malah dipidanakan. Ini perhatikan para istri, ibu-ibu se-Indonesia. Hati-hati, tidak boleh marahi suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis menyambut dengan baik. Marah sedikit bisa dipenjara, ulas Valencia. Jaksa menuntut terdakwa Valencia melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oh, jadi ini suaminya dari Taiwan. Tahun 2018 cekcok. Marah-marah terus. Wah, ini beritanya nggak jelas ya. Coba lagi yang lain ya. Oke, kita lihat apa nih yang bagus nih. Ini bagus nih. Ngaku tim BHSM minta uang dan janjikan kerjaan di OPD Cianjur. Seorang pria mengaku sebagai tim ses Bupati dan Wakil Bupati terpilih Herman Suherman dan TB Mulyana BHSM dan meminta sejumlah uang pada para korban. Penipuan ini. Bahkan ia pun menjanjikan bisa memasukkan sejumlah calon pegawai ke beberapa organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab Cianjur. Hal tersebut membuat sejumlah OPD yang didatangi pelaku menjadi resah. Sebab pria itu kerap mendatangi setiap OPD dengan mengaku-ngaku sebagai tim ses BHSM. Salah seorang pejabat salah satu OPD yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah beberapa kali didatangi oknum pria tersebut. Ia menjelaskan oknum yang mengaku sebagai tim ses BHSM itu memasukkan beberapa surat lamaran kerja dan memaksa agar OPD bisa mempekerjakan calon pegawai yang dibawanya di lingkungan dinas. Ia mengaku segan untuk mempertanyakan terkait aktivitas oknum yang mengaku sebagai tim ses BHSM saat kampanye lalu itu. Jadi BHSM ini adalah bupati terpilih, Bupati Haji Herman Suherman dan TB Mulyana ya. Tapi ada seseorang yang mengaku dari tim ses akan memasukkan ke lingkungan kerja. Kayaknya udah bayar mungkin bro. Jadi bener-bener bener-bener
apa ya, ngaku-ngaku tim ses BSM. Waduh, rariweuh pengen kerja. Oke, masih di Cianjur Today. Psikolog sebut korban perkosaan cenderung alami gangguan traumatik. Astagfirullahaladzim. Korban perkosaan. Psikolog dari Rumah Sakit RSDH Dr. Hafiz Cianjur Delima Amiati MPSI mengatakan dampak terbesar korban perkosaan anak di bawah umur cenderung berpengaruh pada fisik, mental, dan sosial anak. Pasalnya korban masih berusia 15 tahun dan perbuatan bejat pelaku pemerkosaan telah dilakukan selama 2 tahun, bahkan hingga melahirkan seorang bayi. Secara psikologis, anak akan mengalami trauma hebat. Ia akan menjadi tertutup, penyendiri, timbul perasaan bersalah, stres, sampai depresi, ujarnya pada Cianjur Today. Delima menyebut apabila dampak tersebut belum bisa tertangani, setelah beberapa waktu korban perkosaan bisa mengalami gangguan traumatik sehingga ia akan takut terhadap laki-laki. Wadaw. Sementara dari sisi pelaku, Delima menilai pelaku sudah masuk ke dalam disfungsi seksual, yaitu gangguan pedofilia. Menurut Delima, faktor lain yang dimaksud adalah kebutuhan seksual yang tak terpenuhi. Bisa karena kematian pasangan hidup atau saudara. Loh. Hingga membuat pelaku mengalami trauma secara psikis. Ini berita serius bro, jangan lo. Delima menuturkan kasus seperti ini perlu dicegah agar tidak ada lagi korban lainnya di Cianjur. Ia pun membeberkan sejumlah pencegahan yang bisa dilakukan. Ia menilai perlu adanya penyuluhan intensif bagi masyarakat dan pemerintah. Tentunya harus bisa terlibat secara optimal. Penyuluhan pembekalan ini selanjutnya bisa dilakukan kepada setiap orang lintas usia sehingga minimal bisa mencegah tindakan kekerasan seksual. Karena sudah tahu hukumannya sangat berat apabila memang menjadi faktor penyebab gangguan psikisnya adalah ekonomi, sambung 5, berarti perlu adanya pembekalan keterampilan dan keahlian tertentu. Sebelumnya diberitakan seorang kakek berinisial H 60 tahun memperkosa seorang anak berusia 15 tahun hingga melahirkan seorang bayi. Oh, ini yang kemarin kita bahas yang podcast pertama itu. Aduh, parah banget itu. Jadi kakek-kakek itu yang pertama kita bahas itu loh. Jadi kakek-kakek ngancemnya kalau nggak dipenuhi nanti dia teriak, terus dia akan seolah-olah akan bunuh diri karena dan diancam korban yang membunuhnya. Loh. Aduh, ini parah banget sih, kakek-kakek brengsek. Ini juga ada ya, Priscilia Carly Yules bawa cindera mata tas karya anak difabel ke ajang Miss World 2021. Udah tahu belum Priscilia Carly Yules ini adalah Miss Indonesia tahun 2020. Wow, mantap juga ya. Punya produk punya produk dari orang yang disabilitas. Wah, mantap. Kami akan membuat harganya cukup ekonomis, hanya dibanderol 50.000 saja. Berhubung kami menggunakan kain yang berbeda-beda. Kalau kainnya sutra sih bagus, itu harganya 50.000. Waduh. Ini ada berita politik juga dari Cianjur Today. HUT ke-10 Nasdem Cianjur targetkan jadi pemenang di Pileg 2024. Pantesan loba pisan bendera-bendera Nasdem di Panembong dan di kota-kota. Wadaw. DPD Partai Nasdem Kabupaten Cianjur ingin menjadi pemenang pada pemilihan legislatif Pileg 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Nasdem Cianjur Oni S. Sandi dalam acara puncak HUT ke-10 dan Rakorda Partai Nasdem di Hotel Grand Baidil tuh kan, bener, Rabu. Jadi waduh, mantap juga nih ya. Udahlah. HUT ke-76 Yon Armed 5 tarik gelar donor darah.
Mantap. Di Kecamatan Cipanas Cianjur, Yon Armed 5 105 tarik letkol Arm Haryanto mengatakan giat donor darah ini sebagai salah satu rangkaian acara HUT Armed, juga bentuk kepedulian sosial untuk menambah stok darah. Wow, mantap. Ini juga ada berita maling-maling ya. Bobol kios di Ciranjang, maling bertato tak berkutik di kepung warga. Sumuhun, pasti tidak berkutik di kepung warga mah. Wah, ini kok bisa ya? Bisa kemalingan gini. Bentar kita lihat dulu ini kenapa nih kronologinya. Oh, bom bobol warung yang berada di pinggir jalan raya Cianjur, Bandung. Waduh, sisi jalan banget. Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu mulanya hendak mencuri bersama dua rekannya, namun ngenes pria bertato itu berhasil dikepung warga, sedangkan dua pelaku lainnya kabur. Jadi ada 3 pelaku, 1 ketangkep, 2 kabur, dan 3 perunggu. Waduh. Nah, ini juga ada berita dari Pak Jokowi juga dari Cianjur Today. Jokowi jajal Mitsubishi Mini Cab Mief di Gias 2021, berikut spesifikasinya. Mau tahu spesifikasinya? Kita lihat apa nih? Mobil listrik. Ternyata mobil ini memiliki fitur daya listrik 1500 watt dan dapat menjadi sumber tenaga dengan menyalurkan daya AC 100 volt yang cukup untuk menyalakan peralatan elektronik saat berkegiatan di luar ruangan. Mobil memiliki panjang 3,395. Waduh, udah mulai ya. Udah mulai mobil-mobil listrik udah masuk. Saatnya Anda jual mobil yang berbensin. Waduh, udah ngeri. Coba kita Google dulu ya. Harga mobil listrik di Indonesia harganya ada berapa? Berapa sih harga mobil listrik di Indonesia? Coba kita lihat dulu. Kita di inews.id. Ada juga 5 mobil listrik murah mendarat di Indonesia. Ada yang harganya di bawah 100 juta. Masa sih? Memasuki era elektrifikasi kendaraan, pabrikan otomotif berlomba menghadirkan mobil listrik. Namun salah satu kendalanya adalah harga mobil listrik masih lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Pemerintah pun mulai mendorong kendaraan listrik electric vehicle lebih terjangkau dengan kebijakan tax karbon dan lokalisasi produksi mobil, di mana mobil dengan emisi rendah atau no emisi dapat keringanan pajak. 1. Nissan Leaf. Nissan Leaf ini harganya berapa ya? 649 jutaan hanya. Terus DFSK dari China ya, Gelora E. Pabrikan China, DFSK yang menghadirkan mobil minibus. Wow, murah sekali. Dijual dengan seharga 480 juta hingga 510 jutaan. Yang ketiga ada Hyundai Kona. Hyundai Kona dijual 697 jutaan. Waduh, murah sekali ya. Terus ada dari Prancis juga nih, bikin Renault Twizy tapi kecil ini ya, cuman 2 penumpang. Unit terbatas hanya 30 unit. Dibanderol hanya 408 jutaan. Waduh. Selanjutnya ini Wuling Hongguang Mini EV. Ini berapa ya? Dijual di bawah 100 juta. Wah, ini juga bisa ya. Ini cuman buat 2 orang sih sebenarnya, guys. Coba kita Google yang lain. Coba kita Google prediksi
prediksi mobil listrik di Indonesia. Coba lihat ya. Wow, Republika nih paling pertama nih, apa nih? Prediksi mobil listrik akan penuhi jalan di Indonesia. Tapi menurutku sih kalau harganya yang tadi lebih ke Wuling ya, kalau yang Worth. Tapi cuman 2 ini. Udah paling bener Tesla, tapi Tesla miliaran itu ya. Ngeri juga. Karimun juga belum kebeli. Waduh. Aduh, ngeri juga nih. Ada 10 juta kendaraan listrik otonom akan digunakan di jalan. Coba kita Google lagi mobil listrik di Indonesia paling laku. Oke, ini ada di tahun 2020. Tahun 2020 market otomotif roda 4 tanah air memang lesu dihantam gelombang pandemik. Dari data penjualan Gaikindo tercatat penurunan hampir 50%. Coba ada berapa nih? BMW i3 1,3 miliar. Oh, BMW i3 yang punyanya Atta Halilintar ya. Mahal sekali, 1,3 miliar. Oh, berarti yang kalau yang dibandingin yang tadi murah ya, 400 juta tuh. Ini yang beli Pajero sih, Pajero bekas ya. Ini ada juga mobil listrik Hyundai Ioniq, cuman 677 juta ya, cuman. Ada Hyundai Kona elektrik. Waduh, mantap nih, 697 juta. Sama Lexus UX 300e. Oh, kayak mobil biasa ya. Oh, Mitsubishi ngeluarin juga Mitsubishi Outlander PHEV 1,3 miliar, mantap. Terus Nissan Kicks e-Power 451 juta. Nah, ini Tesla Model 3 ini berapa ini? Waduh, murah sekali ya, 1,5 miliar atau 3 miliar. Murah sih. Nah, ini Toyota Corolla Cross Hybrid juga murah ini. Hybrid tuh masih sama bensin sebenarnya ya. Harga 510 juta. Terus ada di posisi berikutnya yaitu Toyota Prius PHEV. Oh, ada PHEV ya. Apa ya PHEV? Coba kita Google apa itu PHEV. PHEV apa itu PHEV? Pevita Pierce kah? PHEV adalah plug-in hybrid EV. Hibrida plug-in hybrid. Kendaraan hibrida baterainya dapat diisi ulang dan menancapkan ke sumber daya listrik eksternal. Lumayan nih. Nah, ini ada otomotif Kompas juga, bagus nih membahasnya, jangan salah, ini beda mobil PHEV, HEV dan BEV. Dari kompas.com. Apaan nih? Kita baca yang intisarinya aja ya. Oke. BEV, Battery Electric Vehicle. Ada teknologi lain yang mirip dengan kendaraan listrik murni atau HEV, Hybrid Electric Vehicle, dan PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle.
teknologi kendaraan beda ya. Kita lihat BEV, Battery Electric Vehicle. Ini apa sih? Sumber tenaganya benar-benar hanya mengandalkan baterai saja. Dengan demikian mobil listrik jenis BEV sangat tergantung dari yang namanya stasiun pengisian. Oh, jadi jaraknya dikit ya. Berkat teknologi begitu canggih dan bebas BBM, tidak heran jika harga masih terbilang tinggi ya. Ini 500 juta sampai 1 miliar. Wow, murah sekali. Coba itu yang BEV ya, tadi BEV, battery electric. Terus HEV, hybrid electric vehicle. Mobil menggunakan teknologi ramah lingkungan lainnya adalah teknologi HEV, hybrid electric vehicle atau hibrida. Meski menggunakan embel-embel elektrik, tapi mobil ramah lingkungan masih menggunakan mesin konvensional. Oh, sumber tenaga tambahannya baterai. Tidak menggunakan satu biasa. Oh iya. Jadi HEV ini adalah hybrid, jadi ada dua juga ya. Terus PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, memadukan dua mesin sekaligus, mesin konven dan juga mesin dari baterai, tenaga baterai maupun BBM. Setingkat lebih tinggi, lebih irit di atas HEV. Wah, ngeri juga ya kalau membahas mobil listrik. Coba kita Google lagi. Apa ya ini Google nih? Coba aturan mobil listrik di Indonesia. Jokowi, banyak juga nih, 7 regulasi yang bikin kendaraan listrik ngebut. Jokowi rombak aturan pajak mobil listrik. Coba lihat yang ini, yang dari CNBC. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengubah tarif pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Aturan ini mendukung kebijakan. Waduh, ngeri juga ya. Wah, sudah riat sepertinya. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton tayangan kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.